up in the morning, everything's alright. At the end of the story, you're holding me tight. I don't need to worry. Selamat siang anak-anak ibu. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik semua ya? Baik, Bu. Ada yang nggak hadir? Ada, Bu. Siapa yang nggak hadir? Orang. Orang simbol. Si Ginting juga, Bu, Ginting. Sakit ya. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tolong lihat sekitarnya ya. Kalau ada sampah-sampah, bersihkan kamu kalian. Bersih, Bu. Bersih. Oke. Oke, hari ini materi kita tentang sistem pencernaan manusia. Nah, menurut kalian mengapa kita perlu makan dan minum? Karena minum tenaga, Bu. Biar kita nggak kelaparan. Iya, Bu. Biar nggak kelaparan kan, hausan. Ada lagi yang tahu? Supaya kita fokus dalam belajar juga. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita memulai berdoa dulu. Siapa yang ingin berdoa? Nadia, Bu. Nadia, mana Nadia? Tolong Nadia maju ke depan. Pimpin doanya ya. Baik teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Nadia. Ya, Bu. Oke anak-anak. Nah, hari ini kan kita tadi sudah dijelaskan kan tentang kita harus belajar tentang sistem pencernaan manusia. Jadi sistem pencernaan manusia itu ada mulut, Ada makanan. lalu ada kerongkongan, lalu ada usus halus, ada usus besar, lalu yang terakhir ada rektum dan anus. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama yaitu kita mampu mengenali organ-organ serta fungsinya dalam sistem pencernaan manusia. Lalu yang kedua yaitu mampu menjelaskan bagaimana proses pencernaan pada manusia. Yang ketiga mampu menyebutkan jenis nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Nah, yang keempat yaitu mampu memberikan contoh menu makanan yang bergizi dan seimbang. Lalu yang terakhir yaitu mampu menunjukkan cara-cara untuk menjaga kesehatan pencernaan. Nah, tadi kan kalau misalnya kalian terlambat makan atau tidak makan dalam beberapa jam, perut kalian pasti terasa sakit kan? Ada lemes, pusing, roncongan, terus akibatnya bisa pingsan. Dasar makanya tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman sebagai energi. Nah, untuk mengubah makanan menjadi energi, kita harus mencerna makanan dan minuman melalui sistem pencernaan yang ada dalam tubuh kita. Nah, sebelum belajar, kita harus nyanyi dulu nih supaya kalian semangat semuanya. Ayo berdiri. Ayo, Bu. Bikin ibu ya. Pertama makanan masuk ke mulut, kedua kerongkongan lalu lambung, ketiga usus halus masuk ke usus besar, yang terakhir menuju anus. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Pertama makanan masuk ke mulut, kedua kerongkongan lalu lambung, ketiga usus halus masuk ke usus besar, yang terakhir menuju anus. Apa sih itu sistem pencernaan? Ada yang tahu? Untuk memperbaiki makanan. Perut. Saluran. Baik, kita langsung saja ya. Jelas. Nah, sistem pencernaan itu
pertama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Nah, proses pencernaan makanan ini dimulai dari mulut hingga menjadi feses yang dikeluarkan melalui anus. Itu Ada namanya kan? Iya Bu. Nah, dari organ besar manusia tadi kan ada 7, yaitu mulut, yaitu berfungsi adalah tempat makanan pertama kali masuk. Yang kedua ada kerongkongan yang ini anak-anak. Membawa makanan ke lambung. Lalu yang ketiga ada hati, yaitu menghasilkan empedu untuk mencerna lemak. Dan yang keempat ada lambung, yaitu menghasilkan makanan. Yang kelima ada usus halus, yaitu menyerap nutrisi makanan. Dan yang keenam ada usus besar, yaitu menyerap air dan membentuk feses. Nah, yang ketujuh itu ada rektum dan anus, yaitu mengeluarkan feses dari tubuh. Nah, yang pertama yaitu adalah mulut. Nah, mulut ini merupakan tempat pertama kali makanan masuk. Di mulut, makanan itu dirasakan, dihancurkan, dilunakkan, dan dicerna. Nah, mulut itu ada terdiri dari gigi dan lidah. Gigi itu berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Lalu lidah itu mencampur makanan dengan air liur dan merasakan makanan tersebut. Lalu dari mulut menuju ke kerongkongan. Nah, setelah makanan dicerna di mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Kemudian kerongkongan itu membuang makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan otot yang disebut peristaltik. Apa itu peristaltik, Bu? Peristaltik itu adalah mendorong atau mencerna makanan ke lambung. Nah, lalu ada lambung. Lambung ini berfungsi menghancurkan makanan dengan enzim dan asam lambung. Enzim menghancurkan karbohidrat, lemak, dan protein yang terkandung dalam makanan, sedangkan asam lambung membunuh kuman dan bakteri yang ada pada makanan. Nah, setelah dihancurkan di lambung, makanan akan berbentuk bubur. Lalu ada usus halus. Nah, usus halus itu yang ini anak-anak ya. Nah, makanan yang berbentuk bubur akan memasuki usus halus yang terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, duodenum, dan ileum. Usus halus akan menyerap nutrisi dari makanan dan mengubahnya menjadi energi. Lalu ada usus besar. Usus besar itu berfungsi sebagai menyerap air dan sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus. Nah, sisa makanan ini setelah kehilangan air berubah menjadi kotoran. Usus besar yang ini ya, yang di ujung ini. Yang mana, Bu? Yang ini, usus besar. Ya, cepat ya nampak. Ada yang nggak nampak? nampak Bu, orang besar Bu. Nampak semua ya. Nah, yang terakhir ada rektum dan anus. Anus itu yang ini ya. Oh iya, yang ini. Itu keluarnya udah ya. Nah, sisa makanan yang sudah menjadi feses akan disimpan sementara di rektum dan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Nah, ayo kita nonton video materi pembelajarannya ya anak-anak. Atau ketika kamu lihat bentuknya atau cium baunya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja. Bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulutmu. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kamu terus kembali beraktivitas, lupa dengan makanan yang sudah masuk ke mulutmu. Tapi sebenarnya makanannya masih di mulut, sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktivitas. Lalu sisa pencernaan itu kamu keluarin deh besok paginya ketika mulai besar. Yuk kita bahas mengenai sistem mulut. Di dalam rongga mulut ada gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu menghargai indera pengecap. Karena itu kalian bisa melihat lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut agak ke sebelah kiri, tepat di bawah sekat ibu, berperan membantu mencerna lemak. Enzim tripsin berfungsi memecah didorong masuk ke dalam lambung akibat gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas dari otot dinding kerongkongan. Yang ketiga, di dalam lambung,
Bolus diaduk-aduk dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim. Bolus akan menjadi anus. Kenapa harus tahu tentang pencernaan? Banyak kok gunanya ngerti tentang sistem pencernaan. Yang pertama, menghargai pentingnya makanan bagi tubuh. Kita jadi bersyukur atas makanan yang tersedia untuk kita makan hari ini. Makanan bukan cuma untuk nikmati lidah, tapi juga penting untuk sumber energi dan kesehatan tubuh. Jadi jangan pilih-pilih dan jangan disia-siakan ya. Kedua, mengatur pola makan yang sehat. Kalau sudah tahu cara kerja sistem pencernaan, berikutnya kita usahakan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang lengkap dan seimbang setiap harinya. Misalnya, karbohidrat untuk energi, protein untuk energi dan membangun otot, mineral untuk banyak fungsi tubuh. Ketiga, merawat organ pencernaan. Tentunya supaya terhindar dari penyakit dan dapat berfungsi dengan baik. Ini dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan makanan dan alat makan, serta cuci tangan dan rutin menggosok gigi, terutama sebelum tidur. Makan buah dan sayur serta minum air putih minimal 2 liter dapat menjaga sembelit. Makan di jam yang teratur dapat mencegah ma. Olahraga rutin dan menjaga berat badan juga penting loh untuk merawat sistem pencernaan. Udah disimak belum videonya, anak-anak? Kalian fokus semua kan? Iya, Bu. Oke, jadi kan tadi sudah dibawakan. Jadi penting sekali kita itu harus makan dan minum agar kita itu bisa dapat mempunyai energi. Nah, tadi proses pencernaan manusia tadi ada makanan masuk dan dihancurkan di mulut, lalu rombongan membawa makanan menuju ke lambung. Lalu yang ketiga yaitu makanan dihancurkan menjadi bubur oleh lambung. Lalu ketika sudah menjadi bubur, makanan diserap oleh nutrisinya oleh usus halus. Lalu usus besar menyerap air dan membentuk gaser. Lalu yang terakhir menuju ke rektum dan anus menyimpan dan mengeluarkan feses. Feses kan tadi sudah dijelaskan. Nah, apa feses tadi? Kotoran manusia. Kotoran manusia. Sisa makanan. Oke. Jadi ibu di sini ingin kalian bagi kelompok nih. Kalau kalian sudah ada yang mengerti tentang materinya, ibu ingin bagi kelompok 3 kelompok. 1, 2, 3. Oke, Bu. Oke. Ini bagikan ya. Oke, Bu. Boleh silakan duduk di bawah, anak-anak. Bu, kelompoknya gimana? 1, 2, 3. Yeay. Biar sama-sama saling bekerja sama. Ih, mana pulpennya kamu ya? Oh, bentuk melingkar ya anak-anak ya. Melingkar ya, jangan ngakak. Tulis nama kelompoknya ya. Ibu jelaskan ya. Jadi kita tinggal sidang kelompok ini jangan bercerita kalau Oke, bagi yang sudah siap boleh tolong membuat kepada ibu ya. Oh, bagi yang salah nanti boleh tolong nyanyikan Kicau Mania ya. Bukan kelompok mania ya. Masa dibilang
Dulu kicau udah siap. Satu belum kicau, satu cuma Mania, satu lagi. Ini gaspol nggak? Haiya. Sama ya. Ini kelompok. Oke, baik anak-anak. Di sini Ibu ingin satu kelompok nih menjelaskan. Kelompok Mania. Pasti salah ya lu. Baca. Kok kali kok 3 orang satu belakang? Diskriminasi. Oke, baik. Jadi di sini coba jelaskan. Kalau dari apa kami Bu, mulut itu Bu gunanya untuk menentukan makanan dan mengecap rasa makanan Bu. Betul. Ada yang jawab salah di mulut? Ada. Tempat keluarnya feses dari tubuh. Betul. Oke Bu, kami fungsi dari kerongkongan itu membawa makanan dari mulut ke lambung dengan gerak peristaltik Bu. Tidak ada. Fungsi dari usus halus itu Bu, tempat penyerapan sari-sari makanan. Ya benar. Apa lagi nak? Lambung. Apa yang boleh? Lambung itu Bu untuk mencerna berbagai jenis makanan. Apa lagi kelompok ini ya? Terakhir. Anu. Itu dengan proses besar untuk proses pembentukan sel makanan menjadi feses Bu. Coba ulangi lagi saya tidak dengar. Besar fungsinya menjadi proses pembusukan sel makanan menjadi feses Bu. Oke, Oke anak-anak, baik duduk di tempatnya masing-masing ya, jangan ada di depan. Tolong Erika, Benade, tolong duduk di tempat masing-masing ya. Oke, Sofi. Oke, baik. Sebelum kita pulang nih, mari kita main kuis. Ada hadiahnya Bu. Hadiahnya dapat nilai aja ya nak. Tidak anak. Tunggu ya, sini kita pulang. Nah, jadi siapa yang tahu boleh maju depan. Kalau boleh perwakilan kelompok lah. Tapi kalau misalnya perwakilan kelompok yang maju, ada hukumannya ya. Nyanyi kicau-kicau mania. Terserah boleh, banyak-banyak boleh. Makin banyak kelompoknya yang maju, makin apa?
baik. Ibu lihat kalian sudah bisa semuanya menjawab ya. Iya, Bu. Berbondong-bondong semua. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Jadi, ada nggak hari ini yang tahu kesimpulannya apa? Kita belajar apa hari ini? Ada yang tahu? Bisa buat kesimpulan? Belajar sistem pencernaan, Bu. Lalu? Sistem pencernaan itu ada mulut, Mulai dari mulut. Kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Intinya penguraian makanan. Oke, baik, sebelum pulang, agar kalian lebih semangat lagi nih pulangnya, mari kita menyanyikan lagu Marilah Pulang. Ya, 1, 2, 3.